Jadi di video aku kali ini, sesuai yang udah dari judul, aku mau bikin tutorial bikin alis buat pemula, buat kalian yang baru belajar bikin alis. BTW mohon maaf kalau ini di belakang aku pemandangannya kurang enakeun ya, berantakan. Soalnya aku lagi mindah-mindahin posisi kamar. Ceritanya tuh bosen, tapi ini belum beres. Jadi baru seada-adanya doang gitu, berantakan, mohon maaf ya. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Jadi untuk ngalis itu yang harus kita punya adalah pensil alis. Nah, di sini aku pakai pensil alisnya dari Jasmine. Ini harganya murah, di bawah 5 ribuan. Terus menurut aku si Jasmine ini tuh pas gitu. Si pensilnya tuh bahannya pas, nggak terlalu creamy dan nggak terlalu keras juga. Soalnya kalau misalkan yang keras kan biasanya dia susah keluar ya warnanya, dan kalau yang terlalu creamy itu kadang terlalu medok gitu buat dipakainya, apalagi buat yang pemula kan biasanya tuh belum terlalu bisa kayak ngatur tekanan si pensilnya gitu. Jadi menurut aku Jasmine ini tuh pas banget tuh. Terus yang harus kita punya juga ini rautan pensil alis khusus ya buat yang pensil alis, soalnya kalau pakai rautan pensil biasa nanti tuh jadi kayak beda gitu loh si ininya. Terus biasanya yang aku alami tuh jadi gampang patah si pensilnya. Jadi sayang gitu. Nanti malah banyak yang kebuang dibandingkan yang kepakainya. Terus kita harus punya loose powder, bedak tabur. Apa aja bedak taburnya, yang penting bedak tabur. Terus kalian minimal punya sikat dari bawaan ininya ya, dari bawaan pensil alisnya. Atau enggak kalian beli sikat yang terpisah. Ini ada spoolie sama ada angle brush. Nah, yang selanjutnya adalah produk opsional untuk ngalis. Jadi kalau misalkan nggak ada ini pun nggak apa-apa banget, kalian tetap bisa ngalis seperti biasanya. Yang pertama itu adalah maskara. Jadi gunanya maskara ini tuh buat ngerapihin bulu-bulu alis asli kita supaya nanti alisnya kelihatan lebih rapi gitu. Terus yang selanjutnya ada concealer. Nah, concealer ini tuh fungsinya buat ngekoreksi alis kalian, takutnya ada yang salah-salah atau misalkan bentuknya kalian kurang suka kayak terlalu gede. Nah, kalian bisa koreksi pakai concealer ini. Tapi kalau misalkan kalian nggak punya concealer, kalian bisa ganti pakai micellar water dan cotton bud gini buat ngekoreksi alis kalian. Oke, kita langsung ke prakteknya. Nah, sebelum mulai kalian harus runcingin dulu pensil alis kalian kayak gini. Soalnya kalau misalkan buntet dia nggak runcing kayak gini itu biasanya susah gitu loh ngegambarnya, karena kan dia gendut ya. Jadi waktu kita bikin garis itu garisnya hasilnya gede gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu jadi nanti hasil alisnya tuh kayak gede gitu loh. Kalau misalkan kayak gini tuh lebih gampang aja juga gitu ngegambar alisnya. Nah, yang pertama kalian pakai spoolie kayak gini atau enggak pakai sikat bawaannya. Kalian sisir-sisir dulu alis kalian, rambut alisnya. Pokoknya kalian ini deh, kalian beresin supaya mereka menjadi satu kesatuan gitu, nggak berantakan. Kalau misalkan udah dirasa rapi, nggak turun-turun, kita bisa mulai bikin garis. Biasanya aku kalau ngalis itu dimulainya dari bagian tengah sini ke belakang. Nah, ini aku dari bagian tengah sini. Ini aku bikin garis sedikit-sedikit ke bagian belakang kayak gini. Nah, untuk patokan berhentinya garis belakang ini tuh adalah dari ujung mata sini, nah ke sini. Nah, kayak gini. Jadi jangan terlalu pendek dan jangan juga terlalu panjang. Jadi kayak gini. Nah, kayak begitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini bakalan pas ukuran alis kalian sama muka kalian. Terus kita lanjutin bikin garis bagian atas. Nah, ini tips dari aku supaya hasil alisnya nggak gede itu, kalian ngegambar garisnya itu di dalam bulu-bulunya. Jadi kan ini bulu-bulu. Nah, kalian sebisa mungkin gambarnya tuh masih di batas dalam di sini. Jadi jangan terlalu luar. Kalau misalkan ngegambarnya di bagian luar gini di sini, itu hasil alisnya bakalan lebih gede dari alis asli kalian.
Jadi kita ngegambarnya sama untuk bagian atas juga dari bagian tengah. Nah ini supaya enakan kelingking kalian tuh bertumpu di pipi kalian gini. Jadi supaya nggak dreg-dreg-degan gitu. Nah ini tumpuk gini, nah ini ngegambar kayak gitu. Ini aku gambar bagian atasnya di bagian batas dalam alis supaya hasilnya nggak gede. Tarik garis, terus kita lengkungin. Nah, untuk yang bagian atas kan ini kita tarik garis, lengkungin. Nah, tarik ini disambunginnya cuma sampai sini ya, jadi nggak sampai ujung sini. Jadi biarin aja bagian ujungnya itu kecil. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kalian isi aja bagian dalamnya. Sedikit-sedikit aja, pelan-pelan. Nah, untuk bagian lengkungan ininya, supaya gampang, kalian tinggal ikutin aja bentukan alis kalian. Terus kalau ada yang nanya, kalau misalkan yang alisnya tebal gimana? Setebal-tebalnya alis kalian, pasti dia itu udah ada lengkungan alami bawaannya gitu loh guys. Jadi kalian gak usah takut, kalian tinggal talak-talak aja, tinggal perhatiin aja gitu, mana nih lengkungan ininya, batas lengkungannya gitu. Nah ini bagian belakangnya. Kalau udah terisi kayak gini, baru kita lanjut ke bagian depannya. Tapi kalau misalkan kayak gini doang juga udah cukup. Ini hasilnya udah bakalan natural banget kalau kayak gini. Nah kalau misalkan pengen yang lebih on fleek lagi, ini bagian depannya kita tarik garis. Nah ini kan aku banyak bulunya nih ya depannya. Ini tuh bikin garisnya tuh jangan di bawah sini, jangan di dekat akar bagian bawahnya, soalnya nanti bakalan gede banget bentukan alisnya. Jadi di sini aku mau tarik garisnya di dalam si bulu-bulunya, dari bagian sini dulu, dari bagian tengah dulu narik garisnya. Nah tuh di bagian dalam aja. Terus ini untuk bagian atasnya biasanya aku tambahinnya nggak sampai ujung, kayak cuma sampai sini doang. Sampai situ doang. Ini bagian bawah juga sama, sampai situ doang. Nah untuk patokan alis bagian depan itu adalah caranya gini. Nah sekarang berarti ini udah batas alis maksimal kalian segini. Jadi jangan ngegambarnya sampai sini, karena batasnya sampai segini, sejajar gitu. Nah kalau udah kayak gini, biasanya tinggal disikat-sikat aja. Jadi bagian depannya itu cukup dibikin bingkai bagian bawah sama bagian atas aja, jangan langsung diisi gitu loh, soalnya kalau misalkan nanti langsung diisi, dia hasilnya bakalan kotak. Nah udah kayak gini, ini kan masih bolong, ini bakalan keisi dengan sendirinya kalau kita blend kayak gini. Nah untuk ngeblendnya bisa kalian pakai sikat bawaan alisnya kayak aku gini, atau enggak kalian bisa pakai spoolie kayak gini. Gini-gini. Nah udah deh, alisnya udah jadi kayak gini. Nah ini kan bagian depannya masih kelihatan kayak kosong banget gitu ya. Nah kalau kayak gini baru kalian tambahin deh. Tuh kan ini bawahnya tebal kan, ini atasnya masih kosong banget, baru kalian tambahin. Jadi jangan ditambahin di bagian awal gitu loh. Kita harus mastiin dulu mana yang kurang nih, baru ditambahin gitu. Jangan dijeplak-jeplak dari awal. Sebisa mungkin, serapih mungkin, sedikit-sedikit aja. Soalnya kalau dari awalnya udah rapi, kesannya kita nggak akan banyak PR harus nginiin gituin lagi guys. Ini kita pastiin lagi supaya nggak over. Terus ini aku blend lagi. Nah untuk angle brush kayak gini biasanya enaknya buat ngeblend bagian depannya doang sih, bagian belakangnya lebih enak pakai spoolie. Oke kayak gini udah beres.
Nah, buat kalian yang pengennya tuh perfect banget, nggak mau ada bulu-bulu di bawah sini yang kelihatan, kalian bisa tambahin concealer buat ngerapihin bawah-bawah ininya. Nah, kalau misalkan nggak ada concealer, kalian bisa rapihin pakai cotton bud kayak gini. Ini contoh, aku contohin yang pakai cotton bud dulu. Ini cotton budnya dibasahin pakai micellar water kayak gini. Diolesin dulu, jangan terlalu basah ya, soalnya biar gak bleber. Kalau bleber repot bunda. Nah, ini tinggal kita garisin aja gitu. Bagian mana yang kurang rapi, tinggal kalian hapus aja. Nah, ini aduh kayak yang kelebihan, ya udah tinggal kalian hapus gitu. Ini aduh atasnya kelebihan, ya tinggal kalian hapus. Nah, kayak gitu, gampang kan? Tapi ini untuk yang pakai cotton bud kayak gini tuh posisinya lebih enak kalau misalkan kita belum pakai complexion ya, belum pakai foundation yang gitu-gitu. Hasilnya juga lebih rapih. Nah, kalau misalkan posisinya kalian udah pakai complexion, kalian pakai concealer ngerapihinnya, jangan pakai micellar water. Soalnya nanti si complexionnya itu kehapus lagi sama micellar water. Nah, ini kalau pakai concealer tinggal kalian iniin aja di tempat mana nih yang kurang rapi, atau enggak ini di bawahnya kalian banyak rambut-rambut, kalian tinggal garisin aja kayak gitu. Tapi aku biasanya kalau untuk sehari-hari sih biasanya kayak gini aja udah jadi, udah cukup gitu. Nah, ini aku contohinnya pakai concealer. Kalian sedikit-sedikit aja pakai concealernya. Kayak gini, bagian atas juga sama kayak gini. Kalau misalkan kurang rapi, kalian tinggal tambahin aja. Seperti biasa ininya di kayak di sini ya, supaya nggak dreg-dregan, supaya nanti hasil concealer itu nggak keriting gitu. Nah, ini yang bagian atasnya karena menurut aku udah rapi, jadi aku nggak akan pakein concealer. Aku mau pakein concealer bawahnya aja. Habis itu tinggal kalian blend aja pakai jari. Sebenarnya kalau ngoreksi-ngoreksi gini pakai concealer gitu-gitu menurut aku repot sih. Jadi mendingan diusahain dari awalnya tuh kayak rapi gitu, supaya nggak harus repot-repot pakai concealer lagi, ini itu lagi. Nah, kalau kalian nggak ada concealer atau nggak ada micellar water, tinggal dihapus aja pakai jari. Tuh, makanya tadi aku bilang si concealer sama itu tuh kayak cuman opsional doang, soalnya dihapus pakai jari pun bisa. Gitu. Aku bakalan selesaiin yang satu lagi dan aku bakalan kembali. Nah, ini udah selesai dua-duanya. Kalau misalkan beres gambar alis dan kalian lihat ternyata nggak sama kanan kiri, gak apa-apa, cuekin aja. Soalnya kan mereka bukan kembar identik, jadi beda sedikit nggak apa-apa lah. Oke, tahap yang selanjutnya adalah pakai loose powder. Nah, gunanya loose powder ini tuh buat ngeset si pensil alis yang udah kita gambar di sini. Nah, kalau misalkan prosesnya kita stop sampai sini doang, ini gambar alisnya nggak akan tahan lama. Soalnya dia gampang banget kalau digesek itu, dia gampang banget hilang. Apalagi kalau kena air, dia bakalan gampang hilang banget. Nah, ini kita teplok-teplokin aja ke alisnya, nggak usah pelit-pelit. Teplokin aja sebanyak mungkin. Ini juga berguna supaya warna alis kita tuh nggak terlalu kereng, jadi ngebantu ngemudahin warna pensil alis kita gitu. Ini kan masih ada sisa putih-putih kayak gini kan. Nah, ini tinggal kita hapus aja pakai brush kayak gini. Nah, sebenarnya stepnya bisa kita stop sampai penggunaan loose powder doang kayak gini. Dia udah oke banget ya.
ini udah tahan gesekan dan bakalan tahan lama gitu alis kita. Untuk mempercantik lagi tampilannya, biasanya aku pakai maskara. Ini bagian depannya aku iniin ke bagian atas sisirnya. Terus dari bagian tengah ke belakang biasanya aku sisir tidur, ngikutin bentuk alis. Nah, si maskara ini juga ngebantu alis kita itu supaya lebih tahan lama. Oke, jadi ini maskaranya udah ngeset. Ini bakalan aku tes gesek-gesek. Nah, dia tuh nggak gampang ke gesek. Jadi ini mau dipakai seharian, bahkan sampai malam pun ini aman. Karena dia nggak akan cepet hilang. Dan nggak akan bleber-bleber warna hitam ke samping-samping sekitar alisnya. Oke, jadi tutorialnya udah selesai. Segitu aja video aku kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.